Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Anakku Kupilih Jadi Tumbal. Ikuti sampai akhir cerita karena banyak titik-titik kejutan sampai di bagian terakhir. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Petunjuk dan hidayah adalah hak prerogatif mutlak dari Yang Maha Kuasa. Sebagai seorang hamba, kita harus selalu memohon agar selalu berada dalam lindungan dan bimbingannya. Trenggalek 1989. Malam itu, Sunaryo merenung di sudut ruang tamunya. Penjelasan Budi, temannya minggu lalu, sungguh menakutkan. Tapi dia benar-benar merasa sedang berada pada pilihan yang sangat sulit. Sejak ditinggal meninggal oleh istrinya 3 tahun lalu, kehidupannya sungguh amburadul. Secara ekonomi, dia merasa serba berkekurangan. Warung bakso yang dulunya cukup ramai, semakin lama semakin sepi. Bahkan beberapa kali, tak ada satu pembeli pun yang datang. Mungkin benar kata orang, bahwa masing-masing orang membawa rezekinya. Dan mungkin karena itu pula, penghasilan warungnya terus menurun sejak Wati, istrinya, meninggal. Selain itu, memang dulu yang meracik bumbu adalah almarhum istrinya. Sehingga bisa jadi banyak pelanggan yang lari karena bakso olahannya memang tak selezat olahan istrinya. Bukan hanya itu, Wawan, anak tertuanya, mengalami cacat karena jatuh dari sepeda tak lama setelah ibunya meninggal. Kakinya pincang sebelah dan dia tak tumbuh normal sebagaimana anak-anak seusianya. Di usia 8 tahun, ketika anak yang lain sangat lancar membaca, Wawan masih kesulitan. Bahkan untuk sekedar mengenali huruf dan angka. Hanya saja, walau tidak terlalu piawai, dia sangat suka menggambar. Karena tak naik kelas, sekarang dia masih ada di kelas 1 SD. Selain menggambar, pelajaran lain tak ada yang dikuasainya dengan baik. Bahkan, karena secara mental juga sepertinya agak bermasalah, beberapa guru menyarankan agar Wawan disekolahkan di sekolah luar biasa. Tapi karena SLB terdekat pun cukup jauh, Sunaryo merasa tak sanggup jika harus menyekolahkan anaknya ke sana. Berbeda dengan Wahyu, anak keduanya, yang tumbuh dengan sehat dan normal, juga terlihat pintar sejak kecil. Kondisi itu pula yang akhirnya membuat Sunaryo mencurahkan keluh kesahnya pada Budi, temannya dulu ketika SD yang kini sudah kaya raya. Dan mungkin karena menganggap Sunaryo adalah salah satu sahabat dekatnya, Budi pun membuka semua rahasia. Setelah 5 atau 6 kali Sunaryo curhat dan menangis di depannya. Awalnya Budi terlihat malu dan ragu. Tapi setelah mungkin Sunaryo akan mempertimbangkan usulannya, dia pun bercerita panjang lebar. Dan penjelasan lengkap Budi benar-benar membuat Sunaryo masuk ke dalam ketakutan yang luar biasa. Ternyata, kata Budi, kesuksesannya secara materi dia dapatkan dari jalur aneh, yaitu pesugihan. Menurut Budi, sudah cukup lama dia menjalani pesugihan itu, yang didapatkannya dari sebuah tempat di Tulungagung,
kabupaten yang bersebelahan dengan Trenggalek, tepatnya di sisi timur. Dulu, seperti Sunaryo, Budi juga mengaku kesulitan secara ekonomi. Apalagi dia harus menghidupi dan menyekolahkan 3 anaknya. Sunaryo dengan sangat seksama mendengarkan semua penjelasan itu. Sampai akhirnya, dia merasa harus menanyakan sesuatu yang sangat membuatnya penasaran. Terus, tumbalnya siapa? Awalnya Budi terdiam, lalu menunduk dan sempat berkaca-kaca. Kemudian berkali-kali dia minta Sunaryo agar merahasiakan ini pada siapapun. Setelah menghela nafas berkali-kali, Budi pun membisikkan rahasia penting. Tumbal dari pesugihannya adalah Heri, anak terakhirnya yang kini berumur sekitar 8 tahunan. Sontak berbagai pikiran memenuhi benak Sunaryo. Sebagai teman sekaligus tetangga sekampung, tentu Budi sangat dikenalnya, termasuk semua anggota keluarganya. Dan Heri yang baru diceritakan hampir seumuran dengan Wawan, anak tertua Sunaryo. Mereka berdua pun terdiam, menciptakan suasana sunyi beberapa saat yang sulit dilukiskan betapa menyedihkan cerita dan keputusan ini. Selain seumuran, ada kesamaan antara Heri dan Wawan. Mereka sama-sama tidak tumbuh sebagaimana anak-anak seusianya. Bedanya, Heri mengidap ketidaksempurnaan itu sejak lahir. Dan, kata Budi, keputusan itu sesungguhnya sangat berat. Tapi karena dia tidak yakin dengan masa depan Heri nantinya, dengan sangat terpaksa, dialah yang dipilih menjadi tumbal. Sambil menangis lagi, Budi meminta Sunaryo benar-benar menjaga rahasia ini, sekaligus mengatakan bahwa jalan ini sebenarnya tidaklah disarankan untuknya. Hanya saja, kapanpun Sunaryo terfikir untuk mengikuti jalan itu, Budi mengaku siap untuk mengantarnya ke tempat menjemput pesugihan itu. Dengan gemetar, tangan Sunaryo meraih bungkus rokok di atas meja di depannya, sambil berusaha mencari-cari sisa rokok di dalamnya. Ternyata rokoknya sudah habis. Dia juga ingat, tak ada sepeser pun uang di dompetnya. Belum lagi utang di warung Mbah Jinem yang sudah sekian banyak belum bisa terbayar. Ujian ekonomi ini terasa sangat berat baginya. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Sunaryo berjalan ke kamar melihat kondisi Wawan dan Wahyu. Mereka sedang pulas tertidur. Seharian tadi, mereka berdua memang bermain dengan anak-anak tetangganya. Ada rasa iba melihat wajah keduanya, sekaligus kekhawatiran tentang masa depan Wawan kelak. Sunaryo tak bisa membayangkan bagaimana perjalanan hidup Wawan nantinya dengan segala keterbatasan fisik. Apalagi sebagai orang tua, dia tak bisa memenuhi banyak kebutuhan Wawan. Sunaryo pun kembali ke ruang tamu, merenung dan tenggelam dalam suasana sunyi lagi. Mungkin perasaan seperti inilah yang sempat dirasakan Budi temannya. Iba melihat keterbatasan salah satu anaknya dan akhirnya membuat keputusan menakutkan itu. Setelah cukup lama merenung, mulai terbersit niat di hatinya untuk mengikuti langkah Budi. Rasanya sulit membesarkan kedua anaknya dalam kondisi sesulit ini. Perlahan dan kemudian semakin membulat, ada keinginan di hatinya untuk
membuat keputusan. Salah satu anak harus dikorbankan demi kebahagiaan dan masa depan anak yang lain. Wawan kupilih jadi tumbal. Itu yang kemudian terbisik dalam hatinya. Sempat terjadi pergolakan batin yang sangat hebat. Tapi entah setan mana yang berbisik. Sunaryo merasa mungkin sedikit lebih baik melihat Wahyu sukses kelak daripada Wawan dan Wahyu sama-sama kesulitan menjalani hidup karena semua keterbatasan selama ini. Semakin lama, semua terasa semakin masuk akal. Dan ini sudah seminggu sejak pertemuan terakhirnya dengan Budi. Ketika itu Budi memang berpesan, andai pun Sunaryo terpaksa memilih jalan ini, semua harus dipertimbangkan dengan matang minimal selama seminggu. Semuanya memang sangat berat, tapi pesugihan akan diambil oleh Sunaryo. Setelah melewati malam yang penuh pergolakan batin dan sempat sulit memejamkan mata, Sunaryo pun tertidur sekitar tengah malam. Pagi harinya, yang kebetulan hari Minggu, setelah mempersiapkan sarapan untuk kedua anaknya dan lalu menitipkan mereka pada tetangga sebelah rumah, dia pun bersepeda kayu berangkat menuju rumah Budi. Sesampai di sana, Budi yang tadinya mengurus sapi di belakang segera menyambut dan mengajak ngobrol di ruang tamu. Dengan wajah sayu dan berderai air mata, Sunaryo menyampaikan bahwa keputusan telah diambil dan dia akan menempuh jalur pesugihan yang juga dijalani Budi selama ini. Walaupun Budi adalah pelaku pesugihan, tapi dia berkali-kali bertanya, apakah Sunaryo benar-benar mantap mengambil jalan ini? Karena menurutnya resiko tentu tidak main-main. Dengan menangis, Sunaryo mengangguk dan berkata bahwa mungkin dia akan gagal membahagiakan anaknya jika tetap bertahan dalam kondisi serba sulit seperti ini. Setelah meyakini Sunaryo benar-benar yakin, rencana pun disusun. Nanti malam, Budi akan mengantar Sunaryo ke Tulungagung menggunakan mobilnya. Budi juga menambahkan, sebagai teman, dia benar-benar akan berusaha membantu, termasuk bensin dan ongkos selama perjalanan yang akan ditanggungnya. Tak lama kemudian, Sunaryo pamit pulang, bersama bercampurnya harapan dan berbagai kecemasan. Sesampai di rumah kecilnya, tak terhitung berapa kali Sunaryo menangis, terutama setiap kali melihat wajah Wawan. Tapi niatnya tetap tak berubah. Langkah beresiko ini harus diambil. Hatinya merasa tak tega jika kelak anaknya justru akan kesulitan menghadapi hidup. Apalagi untuk sekedar melanjutkan sekolah, sepertinya adalah beban yang sangat berat. Malam pun tiba, dan seperti yang telah dijanjikan, sekitar jam 7:30 Budi datang dengan membawa mobilnya. Sunaryo lalu menitipkan kembali Wawan dan Wahyu ke tetangga sebelah yang kebetulan juga adalah sepupunya. Perjalanan pun dimulai menuju sebuah tempat yang diharapkan akan merubah jalan hidupnya. Melihat Sunaryo berkali-kali menangis, Budi sempat berhenti dan menanyakan kembali kesanggupan temannya kali ini. Tapi Sunaryo tetap bersikukuh. Walau langkah ini sangat berat, tetap akan diambilnya. Sunaryo juga menjelaskan lagi, karena dia adalah anak tunggal dan tak ada lagi orang tua,
dia menjadi harapan satu-satunya dari Wawan dan Wahyu. Intinya dia berharap langkah ini akan berhasil dan kelak Wahyu anak bungsunya bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak, walau harus mengorbankan kakaknya. Sekitar setengah jam perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Dan tak lama kemudian, secara kebetulan mobil Budi mogok. Untungnya tak jauh dari sana ada sebuah bengkel yang walaupun sudah tutup tapi mau membantu. Kebetulan bapak pemilik bengkel juga tinggal di situ. Setelah menjelaskan permasalahan mobil yang mogok tiba-tiba, Budi mengajak Sunaryo ke sebuah warung kopi tepat di seberang jalan. Di sana ada seorang bapak yang juga pengunjung warung. Mereka bertiga pun ngobrol. Dan ternyata bapak itu berasal dari sebuah desa di Kabupaten Jombang. Katanya dia mau berangkat ke Ponorogo. Tapi karena tiba-tiba hujan deras dan lupa membawa jas hujan, terpaksa harus berteduh dan minum kopi di warung itu. Bapak itu bernama Pak Sumijan. Usianya sekitar 20 atau 25 tahunan di atas Sunaryo dan Budi. Katanya dia ada acara di Ponorogo dan akan menginap 1 malam di sana. Ketika pembicaraan sedang asik-asiknya, Budi dipanggil oleh pemilik bengkel. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan tentang mobilnya. Jadilah di warung itu tinggal Sunaryo dan Pak Sumijan berdua. Kebetulan bapak pemilik warung juga sedang di belakang. Entah bagaimana awalnya, pembicaraan mereka lalu menyentuh pesugihan. Dan Pak Sumijan menceritakan kejadian aneh yang menimpa dirinya. Katanya dia dulu adalah pelaku pesugihan. Dan pesugihan yang dijalani berasal dari sebuah desa di Tulungagung yang bernama Ngujang. Sunaryo lalu tiba-tiba teringat. Budi mau mengajaknya mencari pesugihan di Tulungagung. Dan bisa jadi di sana pulalah tempatnya. Kemudian Pak Sumijan menangis. Katanya dia memang menumbalkan anak laki-lakinya yang ketika itu sedang sakit-sakitan. Semua berjalan seperti yang direncanakan. Usahanya berkembang dengan sangat pesat dan pada hari yang ditentukan, anaknya yang bernama Saman diambil sebagai tumbal. Tapi kehidupan tak berjalan seperti yang dibayangkan Pak Sumijan. Sejak Saman meninggal, batinnya ternyata tak mampu menerima kenyataan. Ada penyesalan yang luar biasa dan dia merasa hidupnya terasa hampa. Kebetulan istrinya sudah meninggal sekitar 3 tahun sebelum dia mengambil jalan pesugihan. Semua rencana awal menjadi berantakan, termasuk rencana menikahi seorang janda muda di dekat rumahnya yang ternyata kemudian meninggal setelah sakit beberapa hari. Usaha toko di pasar yang tadinya berkembang sangat pesat perlahan hancur karena dia tak mampu lagi menjalankan. Menurut Pak Sumijan, dia merasa tak punya tenaga lagi untuk melanjutkan hidup. Semua terasa sia-sia. Dan kehilangan Saman ternyata baru bisa dirasakan setelah anak itu meninggal. Di titik ini, Sunaryo merasa benar-benar terpukul. Niat yang tadinya menggebu-gebu, kini hancur berkeping-keping. Melihat bagaimana kesedihan yang terlukis di wajah Pak Sumijan, beban itu pastilah terasa sangat berat. Dan sebagai manusia biasa, rasanya dia juga tak mungkin sanggup jika berada dalam situasi seperti itu.
Lalu Pak Sumijan mengatakan bahwa jalan pesugihan benar-benar jangan sampai diambil oleh siapapun, karena semua hanya akan berakhir dengan kehancuran hidup seperti yang dialaminya. Sunaryo terus seksama mendengarkan cerita Pak Sumijan, walau dia tak cukup punya nyali untuk mengakui bahwa perjalanannya kali ini ke Tulungagung juga untuk tujuan seperti itu. Pak Sumijan juga bercerita bahwa selama 3 malam berturut-turut setelah kematian Saman anaknya, dia dihantui oleh bermacam hal yang mengerikan. Yang paling menakutkan adalah di dapur rumahnya yang hanya ditinggali seorang diri, dia beberapa kali ditemui seekor monyet yang duduk dengan posisi membelakangi dirinya. Dan ketika monyet itu membalikkan badan, terpampang jelas wajahnya adalah wajah Saman anaknya. Bukan hanya itu, monyet itu tiba-tiba mengganas dan berusaha menyerangnya. Kejadian itu, kata Pak Sumijan, tidak hanya ada di alam mimpi, tapi juga beberapa kali dialaminya dalam kondisi terjaga. Dari situlah Pak Sumijan tak mampu lagi menjalankan usahanya dengan normal. Toko di pasar sering tutup dan lama-lama akhirnya bangkrut. Tidak hanya anak, dia juga kehilangan semua mimpi indah yang telah disusun sebelum mengambil jalan pesugihan. Air mata Pak Sumijan terus berderai di hampir sepanjang pembicaraan. Di benak Sunaryo terngiang wajah polos Wawan dan Wahyu anaknya. Entahlah, kenapa dari kemarin dia tak sampai di kesadaran seperti ini. Setelah menyeka air mata, Pak Sumijan mengeluarkan secarik kertas dan pulpen dari sakunya. Lalu dia menuliskan alamat lengkap rumahnya. Kemudian menyerahkan pada Sunaryo sambil berkata, "Kalau suatu saat sampean longgar, boleh main-main ke tempat saya. Saya hidup sendiri kok. Kita bisa ngobrol lagi di sana." Bersamaan dengan itu, Budi pun datang. Katanya mereka harus balik ke Trenggalek karena mobil memang bermasalah. Menurut pemilik bengkel, ada kerusakan yang hanya bisa ditangani sementara. Dan menurut perkiraan, kondisi mobil cukup untuk dibawa pulang, tapi tidak disarankan untuk melanjutkan perjalanan yang jauh. Sunaryo pun mengangguk dan tak menanyakan lagi karena dia memang sama sekali tak paham tentang dunia mobil dan semacamnya. Budi pun memanggil pemilik warung untuk membayar kopi. Mereka berdua lalu pamit dan Sunaryo mengatakan pada Pak Sumijan bahwa suatu saat dia akan berkunjung, karena merasa tadi asik ngobrol dan mendapat banyak pelajaran hidup. Selama perjalanan pulang, Sunaryo tak menceritakan isi obrolan dengan Pak Sumijan, walau niatnya mungkin akan berubah kali ini. Dan kebetulan Budi juga mengaku tak sanggup mengantarnya lagi selama minggu ini. Selain karena kondisi mobil yang masih harus diperbaiki dan membutuhkan peralatan baru, selama seminggu ini ada banyak acara termasuk belanja ke Surabaya. Tapi dia berjanji, sekitar minggu depan akan mengantar Sunaryo lagi. Sunaryo lalu sempat bertanya di mana sebenarnya tempat yang akan mereka tuju. Budi menjawab, tempatnya adalah sebuah desa bernama Ngujang. Hati Sunaryo pun berdegup kencang. Itu adalah desa yang diceritakan oleh Pak Sumijan sebagai tempat pesugihan tadi. Tapi dia berusaha menguasai diri
dan menyembunyikan rasa kagetnya. Hujan pun mulai mereda, dan mereka berdua kembali sampai di rumah Sunaryo. Budi segera pamit dan kembali berjanji akan mengantar Sunaryo lagi minggu depan. Sunaryo hanya menjawabnya dengan anggukan dan ucapan terima kasih. Kemudian Sunaryo segera menuju rumah tetangganya dan mengajak Wawan serta Wahyu pulang. Setelah kedua anaknya kembali tidur, dia merenung lagi di ruang tamu. Cerita Pak Sumijan tadi benar-benar menggoyahkan niatnya. Tapi keraguan kembali datang. Dengan hanya bermodalkan gerobak bakso dan usaha yang makin sepi, kekhawatiran tentang masa depan anaknya kembali muncul. Dan keinginan untuk menempuh jalan pesugihan kembali terhidang di benaknya. Entahlah apa jalan yang akan diambil minggu depan. Rasanya kali ini dia belum bisa mengambil keputusan. Sunaryo merasa benar-benar tak mampu memutuskan malam itu, dan membiarkannya nanti akan terjawab oleh waktu. Dia pun lalu melangkah masuk ke dalam kamar dan tidur bersama kedua anaknya. Waktu terus berjalan dan hari demi hari berlalu. Suatu pagi, 3 hari setelah rencana keberangkatan ke Tulungagung yang gagal, Sukandar, tetangga dan sepupunya yang sering dititipi Wawan dan Wahyu, datang ke rumahnya. Sukandar mengabarkan bahwa dia baru datang dari rumah sakit menjenguk Heri, anak bungsu dari Budi. Katanya dia sedang sakit dan dibawa ke rumah sakit tadi malam. Sunaryo sebenarnya ingin menjenguk juga ke sana, tapi ada keraguan di hatinya. Pertama, dia tidak mempunyai uang. Rasanya tidak enak kalau tidak membawa apapun ke sana. Dan yang paling penting, dia teringat cerita Budi beberapa hari lalu, bahwa Heri memang dipersiapkan sebagai tumbal. Mungkin itu hanyalah langkah Budi untuk mengelabui orang-orang sekitarnya, bahwa nantinya Heri terlihat meninggal karena sakit. Tapi tentu dia harus ingat pesan Budi sekitar minggu lalu, bahwa rahasia ini harus benar-benar dijaga dan jangan sampai bocor pada siapapun. Air mata Sunaryo tumpah tak lama setelah Sukandar pulang. Ada kesedihan luar biasa yang tiba-tiba menyelinap. Ini pasti situasi yang sama yang akan dialaminya kelak jika jalan pesugihan jadi diambilnya. Batin Sunaryo kembali bergejolak. Kali ini tak ada yang menang. Di satu sisi, dia semakin ragu menempuh jalur pesugihan. Tapi di sisi lain, dia juga tak bisa menemukan jalan untuk memulihkan kondisi ekonomi. Kembali dipandanginya Wawan dan Wahyu yang sedang bermain di depan rumah. Dua anak sekecil itu pasti tak paham apa yang sedang berkecamuk di pikiran bapaknya. Akhirnya, setelah bercengkerama dengan kedua anaknya, otaknya terfikir sesuatu. Hutang pada Sukandar beberapa hari lalu memang belum terbayar. Tapi kali ini dia memberanikan diri untuk pinjam uang lagi. Karena akan lebih tidak enak lagi jika tidak menjenguk anak Budi yang sedang sakit di rumah sakit. Setelah berjuang melawan keraguan dan rasa malu, dia pun mendatangi rumah Sukandar. Untungnya sepupunya itu cukup pengertian dan berusaha meminjami uang untuk biaya menjenguk ke rumah sakit.
Setelah mengucapkan terima kasih, Sunaryo pun berangkat mencari ojek. Kebetulan tak terlalu jauh dari rumahnya ada pangkalan ojek. Dia pun berangkat. Dan entah kenapa hatinya tiba-tiba menggumam doa. Semoga Heri, anak Budi, bisa selamat. Andai memang kali ini waktunya telah tiba, dan Heri mungkin sudah saatnya ditumbalkan. Sesampai di rumah sakit, ternyata Heri baru saja dibawa pulang. Keterangan yang dia dapat, Heri sudah membaik dan atas persetujuan dokter, Budi bisa membawanya pulang karena kondisinya sudah sembuh. Di sini Sunaryo mulai berusaha menerka banyak hal. Apakah tumbal itu gagal? Atau memang belum saatnya waktu untuk mengambil Heri sebagai tumbal? Pertanyaan itu tak terjawab sampai dia kembali tiba di rumah. Ketika dia berniat mengembalikan uang pada Sukandar, tiba-tiba terdengar berita dari pengeras suara di masjid. Dan ada kabar yang sama sekali tak diduganya. Ternyata Budi, temannya, baru saja meninggal dunia. Sunaryo yang tentu saja sangat terkejut, segera bergegas ke rumah duka sambil mengajak Sukandar. Mereka berdua pun berangkat masing-masing bersepeda kayu. Sesampai di sana, sudah banyak warga berdatangan. Dan tubuh Budi temannya sudah terbujur kaku dibungkus selembar kain. Sunaryo berkali-kali menangis ketika membuka kain itu. Wajah Budi terlihat kesakitan dan ada bintik-bintik hitam di sana. Sempat terdengar cerita dari beberapa warga sekitar. Katanya, tadi ketika Budi di rumah sakit, Mbah Purwanto mertuanya mendatangi rumahnya bersama seorang ustadz. Mbah Purwanto sengaja minta tolong ke ustadz itu karena merasa ada yang aneh dengan sakit yang diderita cucunya. Untunglah Heri sembuh. Dan kemudian terdengar kabar bahwa pihak rumah sakit memperbolehkannya pulang. Dan menurut cerita itu, sesaat setelah sampai di rumah, Budi tiba-tiba berteriak kesakitan. Entah apa yang dirasakannya. Tapi menurut pengakuan warga yang katanya menjadi saksi, ada gerakan-gerakan aneh dari tangan Budi. Tiba-tiba kedua tangannya mencakar-cakar tubuh dan wajahnya sendiri dengan gerakan seperti seekor monyet. Dan tak lama kemudian tubuh Budi jatuh terkapar dan dia tak lagi bergerak. Suara tangis masih bersahut-sahutan di rumah itu. Banyak keanehan terjadi ketika acara pemakaman. 4 orang yang mengusung keranda beberapa kali terjatuh dan sampai harus berkali-kali diganti. Dan ketika mau diturunkan dari keranda, jasadnya tiba-tiba terguling dan terjatuh dengan sangat keras di liang lahat. Sunaryo yang merasa tahu apa yang sedang dijalani temannya tak sanggup menyaksikan itu. Untungnya, setelah berkali-kali melaksanakan doa bersama, pemakaman pun bisa diselesaikan. Malam harinya, ketika acara tahlilan, Sunaryo sempat bertemu Mbah Trimo. Beliau adalah salah satu keluarga jauh dari jalur ibunya. Dulu dia sering berkunjung ke rumahnya, walau hanya untuk ngobrol-ngobrol ringan. Sudah beberapa bulan dia tak lagi ke sana. Tapi kali ini ada niatan untuk berkunjung ke rumahnya. Terutama karena satu hal. Dia tiba-tiba teringat Pak Sumijan,
seorang bapak tua yang ditemuinya di warung ketika rencana mau mengambil pesugihan bersama Budi. Dan seingatnya, Mbah Trimo juga berasal dari Jombang. Mungkin dia tahu cerita tentang Pak Sumijan. Di benak Sunaryo, pasti cerita tentang pesugihan Pak Sumijan akan menarik. Ande memang Mbah Trimo pernah mendengarnya. Setelah acara tahlilan, Sunaryo tak langsung pulang. Dia menghampiri Mbah Trimo dan menawarkan untuk memboncengnya pulang. Dia juga beralasan kangen, karena sudah cukup lama tak berkunjung ke sana. Sesampai di rumah Mbah Trimo, Sunaryo disambut oleh Mbah Kasiem, istri Mbah Trimo. Dan tak lama kemudian dihidangkanlah kopi di atas meja. Obrolan asik pun dimulai. Mulai dari hal-hal ringan seperti sawah dan menanyakan kondisi selama ini, sampai di inti pembicaraan yang memang diniatkan Sunaryo dari tadi. Awalnya dia menyerahkan secari kertas alamat Pak Sumijan yang didapatnya 3 hari lalu. Kebetulan kertas itu memang disimpan di dalam dompetnya. Dan yang membuat terkejut, Mbah Trimo mengernyitkan kening begitu membaca alamat itu. Di usia yang sekitar 65 tahunan, mata beliau memang masih cukup tajam dan tak butuh kacamata. Lalu, cerita dari Mbah Trimo ternyata tak kalah mengejutkan. Katanya, itu adalah alamat desanya. Dan Sumijan adalah teman masa kecil Mbah Trimo. Sunaryo kemudian diminta menceritakan apa isi pembicaraan dengan Pak Sumijan. Dia pun menjelaskan semuanya. Mulai dari Pak Sumijan yang mengaku dulunya adalah pelaku pesugihan, sampai keputusan untuk menumbalkan Saman, anak satu-satunya. Mbah Trimo lalu tiba-tiba menunduk dan menangis. Kata beliau, dia teringat kisah tentang Pak Sumijan dan Saman. Memang benar, Saman adalah anak Pak Sumijan yang ditumbalkan beberapa puluh tahun yang lalu. Setelah kabarnya dia mengambil pesugihan di desa Ngujang Tulungagung. Tapi kejutan sebenarnya adalah kelanjutan cerita itu. Bahwa Pak Sumijan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara mengenaskan 3 hari setelah kematian anaknya. Nafas Sunaryo terasa tersekat tiba-tiba. Angannya menerawang jauh pada kejadian 3 hari lalu, bersama sebuah pertanyaan yang muncul tiba-tiba. Siapakah sosok Pak Sumijan yang ditemuinya di warung ketika itu? Mbah Trimo pun hanya menggeleng dan mengaku tidak tahu. Ketika Sunaryo menanyakan apakah yang ditemuinya 3 hari lalu adalah benar-benar Pak Sumijan. Kemudian Mbah Trimo juga menyarankan padanya agar tak perlu mengunjungi alamat itu, karena Pak Sumijan, tetangga dan teman masa kecilnya, sebenarnya sudah meninggal. Suasana tentu menjadi tegang. Tapi lalu Mbah Trimo sedikit meredakan itu dengan mengatakan bahwa kejadian-kejadian aneh seperti itu memang bisa saja terjadi pada siapapun. Biasanya, kata Mbah Trimo, untuk menjadi pelajaran bagi orang yang mengalaminya. Juga kemunculan makhluk halus yang menampakkan diri atau bahkan berkomunikasi dengan manusia. Sunaryo lalu berkaca-kaca.
bukan hanya karena terbawa cerita dari Mbah Trimo, tapi lalu teringat rencana awalnya untuk mengambil pesugihan di Tulung Agung dengan menumbalkan Wawan. Hanya saja dirinya tentu tak punya nyali untuk menceritakan niat itu. Pembicaraan terus berlangsung sampai Sunaryo dan Mbah Trimo berkesimpulan bahwa kemungkinan terbesar adalah sosok Pak Sumijan yang pernah bertemu dan ngobrol dengan Sunaryo bisa saja sebenarnya bukanlah manusia. Karena sudah cukup malam, Sunaryo pun pamit pulang. Kali ini hatinya benar-benar yakin bahwa rencana mencari pesugihan harus dibatalkan. Dalam hati, dia juga yakin rangkaian peristiwa aneh ini, dari mulai meninggalnya Budi sampai pertemuan dengan sosok Pak Sumijan yang ternyata sudah meninggal, adalah sebuah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dengan air mata berderai, Sunaryo mengayuh sepedanya pulang. Ada penyesalan luar biasa karena sempat berpikir jalan sesat itu, walau akhirnya digagalkan. Begitu sampai di rumah, ternyata ada lagi kejadian yang benar-benar menguras air matanya. Wawan dan Wahyu sedang bermain dan menunggu dirinya pulang. Seperti biasa, Wahyu yang banyak membantu kakaknya dalam permainan. Sunaryo langsung memeluk erat kedua anaknya. Lalu matanya menangkap secarik kertas di atas meja. Dilihatnya dengan seksama kertas itu. Ternyata ada lukisan seorang bapak dan dua anak kecil. Walau tidak terlalu bagus, tapi cukup jelas bahwa lukisan itu tentang seorang bapak yang menggandeng dua anak kecilnya. Di samping tiga sosok itu ada gambar masjid yang cukup besar. Sunaryo pun bertanya, Siapa yang menggambar ini? Dengan mata berbinar, Wawan pun bersuara bahwa dia yang telah menggambar itu. Setelah mengambil lukisan sederhana itu dengan langkah sangat terpincang. Lalu penjelasan Wawan benar-benar mengiris hati Sunaryo. Katanya dia ingin suatu saat jika bisa bekerja dan mempunyai uang banyak, dia akan mengajak bapak dan adiknya untuk berangkat haji. Sontak tubuh Sunaryo melemas. Air matanya benar-benar tak terbendung. Setelah berhasil menguasai diri dan bangkit, segera diraihnya tubuh Wawan dan Wahyu. Ada rasa syukur yang tak terlukiskan. Karena anak dengan keterbatasan fisik seperti Wawan ternyata punya niat mulia. Pada dirinya yang mempunyai rencana begitu jahat. Dengan mulut komat kamit tak henti menggumam doa, Sunaryo lebih erat memeluk kedua anaknya. Terutama Wawan, yang berbisik sambil menenggelamkan tubuhnya pada pelukan Sunaryo. Dia berkata, Aku sayang sama bapak. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Anakku Kupilih Jadi Tumbal. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.